Guys, lu tahu nggak? Ada negara yang selama lebih dari 4 dekade ini terus menjadi pusat kontroversi geopolitik dunia. Nama negaranya itu Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Explosions rocked multiple cities across Iran, including Israel has launched preemptive airstrikes against the Islamic Republic of Iran. There's a last-minute deal tonight between the U.S. and Iran. در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Jadi sejak revolusi Iran terjadi di tahun 1979, di mana Raja Iran yang didukung Barat itu dilengserin, hubungan Iran dengan Barat itu secara drastis berubah. Dan di awal-awal media 2000-an, ketika fasilitas nuklir rahasia Iran ini terungkap ke dunia, ke komunitas internasional ini merespon dengan tekanan ekonomi besar-besaran ke Iran. Barat curiga kalau program nuklir Iran ini gak cuma ditujukan untuk energi sipil, tapi juga mengarah ke pengembangan senjata nuklir. Yang sebenarnya agak munafik karena Barat tuh juga udah lama punya senjata nuklir. Nah, organisasi-organisasi seperti PBB, Uni Eropa, dan terutama negara Amerika Serikat ya, itu mulai memberlakukan beragam macam sanksi. Ya, bank-bank Iran diputus dari sistem keuangan global. Perusahaan-perusahaan asing dilarang investasi di Iran. Bahkan sampai penjualan teknologi industri pun dibatasi secara ketat. Tujuannya ya jelas, menekan Iran agar menghentikan ambisi mereka punya senjata nuklir. Tapi di tahun 2015 nih, Amerika itu punya presiden yang namanya Barack Obama. Dia coba pendekatan lain. Karena dia lihat Iran ini meskipun disanksi bertahun-tahun, tapi mereka tetap kuat. Program nuklirnya bahkan diduga tetap jalan. Jadi dia coba pendekatan lain. Dan dia berhasil membawa Iran mencapai kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Dalam kesepakatan itu, Iran setuju dia bakal batasin program nuklirnya. Sebagai gantinya dia dapat pelonggaran sanksi-sanksi internasional. Cuman sayangnya nih, di tahun 2018 ya Barack Obama itu udah gak bisa lagi ngajuin presiden, udah 2 periode dia. Dia harus ganti orang. Dan yang menang pemilu presiden Amerika di tahun 2018 itu Donald Trump. Dia anti banget nih sama kebijakan-kebijakan pendahulunya dia, presiden-presiden sebelum dia. Trump ini mirip banget nih sama mantan gubernur lu tuh yang anti banget sama semua program atau kebijakan yang dibuat pendahulunya. Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut. Dia juga bilang kalau ini adalah deal yang paling buruk sepanjang sejarah dan dia kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang jauh lebih keras. Nah, sebelum jadi di tahun 1953, Perdana Menteri Iran waktu itu Mossadegh ini dipilih secara demokratis nih di Iran. Dia punya kebijakan, punya ide. Dia pengen nasionalisasi semua minyak Iran. Dia rebut dari tangannya Inggris. Inggris nggak terima. Inggris minta bantuan sama CIA buat lengserin Mossadegh. Dan itu berhasil. Mereka berhasil juga menginstal Pahlavi, mantan Raja Iran. Diinstal sebagai pemimpin baru Iran, gantiin si Mossadegh. Nah, setelah Iran ini dipimpin oleh Pahlavi, hubungan antara Iran dengan Barat itu, dengan Amerika Serikat juga ya tentunya, itu berlangsung sangat mesra, sangat baik hubungan mereka. Jadi di tahun 1957, Amerika itu bahkan sepakat untuk mendukung program nuklirnya Iran untuk kebutuhan sipil ya, tapi bukan perang, bukan buat bikin senjata nuklir. Bahkan Amerika itu sampai memberikan reaktor nuklir dan uranium buat Iran nih, buat bikin program nuklir mereka biar jalan, buat kebutuhan sipil. Tapi ternyata di tahun 1979 itu terjadi revolusi Iran. Pahlavi itu terusir dan Iran ganti rezim. Mereka berganti jadi punyanya Khomeini, apa yang lu kenal sekarang ini Iran. Amerika langsung mutus hubungan diplomatik dengan Iran dan ini menjadi momen-momen awal Amerika Serikat itu menjatuhkan sanksi ke Iran. Amerika langsung melarang semua impor Amerika Serikat dari Iran kecuali bahan-bahan informasi seperti buku, beberapa jenis makanan, dan beberapa jenis karpet. Amerika juga membekukan aset Iran yang ada di luar negeri. Nilainya sampai 12 miliar dolar pada saat itu, atau setara dengan 203 triliun rupiah. Sanksi buat Iran gak berhenti sampai di situ. Setelah itu banyak lagi sanksi-sanksi terhadap Iran. Datang terus silih berganti. Kalau awalnya nih permusuhannya antara Amerika dengan Iran itu lebih bersifat geopolitik dan ideologis, setelah tahun 2002 semuanya lebih ke arah program nuklir Iran. Ini bisa kita lihat nih dari perbedaan sanksi yang keluar sebelum dan sesudah
program nuklir Iran ini, eranya si Khomeini ini diketahui publik ya. Kalau kita lihat di tahun 1995, Amerika Serikat tuh melarang perdagangan dan investasi di Iran. Ini sanksinya nih buat Iran. Di tahun 96 keluar sanksi baru lagi. Amerika itu menyetujui kalau sanksi itu juga kena buat perusahaan yang nakal dan berani berinvestasi di Iran dengan nilai lebih dari 20 juta dolar atau setara 340 miliar rupiah di sektor energi Iran. Jadi kalau ada perusahaan nih macam-macam coba berinvestasi di Iran di sektor energi mereka, nilainya lebih dari 20 juta dolar, itu bakal kena sanksi dari Amerika. Sementara kalau kita lihat sanksi yang jatuh ke Iran setelah tahun 2002 itu lebih ditekankan ke program nuklirnya Iran biar dia berhenti ngembangin program nuklirnya. Contohnya di 2006 Amerika itu menjatuhkan sanksi terhadap segala hal yang menyangkut program nuklir Iran. Siapa saja individu ataupun perusahaan yang melakukan perdagangan material maupun teknologi nuklir dengan Iran akan dibekukan asetnya oleh Amerika Serikat. Lalu ada lagi tambahan sanksi nih. Kali ini datangnya dari Dewan Keamanan PBB. Bukan dari Amerika, meskipun kemungkinan ya dari pesanannya Amerika juga. Dewan Keamanan PBB itu sepakat untuk memperkuat lagi sanksi buat Iran nih. Dia mengeluarkan larangan pembelian persenjataan Iran dan juga memperluas sanksi pembukuan aset dengan menambahkan daftar bagi siapa saja yang terlibat pengayaan uranium Iran. Jadi di sini kita bisa lihat ada perbedaannya nih. Sebelum tahun 2002, sanksi-sanksi buat Iran nih nggak ditekankan kepada program nuklir mereka. Tapi setelah 2002, sanksi yang jatuh ke Iran itu terutama karena program nuklir mereka. Tapi meskipun sanksi-sanksi datang silih berganti ya ke Iran, Iran tetap kokoh, tetap kuat, tetap berdiri, nggak bubar negaranya. Kok bisa? Dari mana duitnya Iran kalau negaranya aja diembargo? Sumber duit mereka yang paling utama ya udah jelas lah ya. Kita semua tahu Iran tuh negara kaya minyak. Cadangan minyak Iran itu berada di peringkat 3 dunia. Totalnya diperkirakan 208 miliar barel. Angka itu masih di bawahnya Arab Saudi. Arab Saudi itu ada di peringkat 2, nilainya sampai 267 miliar barel. Dan peringkat pertama ada Venezuela nih, negara yang juga habis disikat sama Amerika kemarin. Venezuela itu punya cadangan minyak 303 miliar barel. Jadi Venezuela itu merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di muka bumi ini. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, ya jauh bedanya. Indonesia itu cadangan minyaknya cuma sebesar 4,4 miliar barel. Gak nyampe 2 digit. Apalagi 3 digit kayak negara 3 besar dunia. Tapi emangnya ada yang berani beli minyaknya si Iran nih? Apalagi kalau lu beli minyaknya Iran itu ada sederet sanksi tuh yang siap nimpa lu. Aset lo harus siap-siap dibekuin AS. Apa ada negara di dunia ini yang berani menantang hegemoni Amerika? Ya ada, jawabannya jelas. Siapa lagi kalau bukan negara saingannya Amerika, yaitu Cina. Cina ini menjadi pembeli terbesar minyak Iran. 90% ekspor minyaknya Iran itu menuju Cina. Jumlahnya sampai 1,4 juta barel per hari. Nilainya sampai 550 triliun. Bahkan kalau lu lihat berita, baca-baca berita saat ini ya, di mana Amerika perang lawan Iran, Iran masih tetap aja jualan minyaknya ke Cina. Bahkan menurut data itu sampai 11,7 juta barel. Dan Amerika nih nggak berani ngebom kapal-kapal yang bawa minyak Iran menuju Cina. Agak lucu jadi ngeliatnya. Kelihatannya kayak Amerika ini diem-diem takut juga sama Cina. Kalau kita lihat gimana kapal yang bawa minyak Iran tuh dibiarin lewat gitu aja nih sama Amerika Serikat lewat laut, nggak dibom sama mereka. Ya kayaknya sih Amerika juga ada takut-takutnya sama Cina ya. Dan dengan cadangan minyak sebesar itu, peringkat 3 di dunia, nggak aneh kalau ekonomi Iran tuh sangat terkait dengan minyak. 60% pendapatan Iran itu berasal dari minyak. Dan 90% komoditas ekspor Iran juga berupa minyak dan gas alam. Tapi sebelum kita menuju ke sumber ekonomi Iran yang lain, selain dari minyak tadi, kita harus tahu dulu nih, kalau Iran itu sebenarnya juga bukan negara antah berantah. Mereka juga bukan isinya bukan orang-orang tolol. Mereka itu dulu punya kekaisaran Persia yang luas. Dulu di tahun sebelum Masehi, kekaisaran Persia ini kekuasaannya mencapai Asia, Eropa, Afrika. Dan kalau lu pengen kekaisaran lu itu sukses, bertahan lama ya, rakyat lu nggak boleh goblok. Dan makanya di zaman modern, sekarang juga kelihatan kalau bangsa Persia ya tetap sama pinter, bukan bangsa goblok. Menurut data, IQ warga Iran itu menempati peringkat 4 dunia. Posisinya bahkan di atas Amerika, bro. Ataupun musuh bebuyutan mereka, Israel. Kalau lu lihat di tabel, 10 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di 2026, paling tinggi itu ada Korea Selatan. Lalu di bawahnya ada Cina. Di bawahnya lagi, di peringkat 3 ada Jepang. Di peringkat 4 itu ada Iran. Di peringkat 5 itu tetangga kita, Australia. Lalu ada Rusia, Singapura, Mongolia, Selandia Baru, Vietnam.
Amerika bahkan gak masuk 10 negara dengan rata-rata IQ tertinggi. Gimana dengan Indonesia? Indonesia bisa berbangga. Karena di saat mayoritas negara lain cuma sanggup di angka 1-2 digit, kita bisa 3 digit. Peringkat Indonesia itu 126 bro, dari 137 negara. Sungguh membanggakan. Dengan kecerdasan bangsa Persia itu, Iran tuh tahu kalau minyak mereka itu bisa menghasilkan beragam produk turunan yang bisa ngasilin cuan. Makanya Iran punya industri turunan minyak yang namanya petrokimia. Industri petrokimia Iran itu adalah industri besar dan menjadi industri yang sangat penting bagi Iran karena mudah dijual dan sulit dilacak. Jadinya sulit nih dikenain sanksinya Amerika karena produknya udah bukan minyak lagi, udah berubah bentuk. Emangnya apa aja sih produk dari petrokimia ini? Contohnya nih yang paling lu sering lihat itu polimer etilen. Ini bahan buat bikin plastik. Iran tuh mengekspor polimer etilen, PA, itu senilai 45 triliun per tahun. Lalu ada metanol, ini bahan industri sama kimia. Khusus untuk metanol, Iran itu salah satu produsen metanol terbesar di dunia. Iran menguasai 19% pasar ekspornya. Produksi mereka 9,7 juta ton di tahun 2025. Selain PE, metanol, ada lagi amonia yang digunakan buat pupuk terutama ya, kebersihan dan lain-lain. Ini nanti kita bahas lebih jauh. Tapi itu kan industrinya kelihatannya kalau dari angkanya nggak besar-besar banget. Jangan salah. Coba lu lihat, karena perang nih saat ini Iran dengan Amerika, harga plastik itu juga udah ikut naik. Pedagang di Indonesia pada menjerit. Harga polimer tuh naik sampai 90%. Yang tadinya $1.100 naik jadi $1.700 per metric ton. Warganet sampai kelabakan, sampai komentar. Ngomen mereka, tadi baru beli plastik resek, sekarang jadi 15.000 ya, naik gara-gara perang. Padahal biasanya 12.000. Ya kali itu plastik dibikinnya di Iran. Tulis sebuah akun nih. Jangan salah lu bro. Ya bisa jadi itu memang hasil dari petrokimia Iran. Karena itu memang industrinya Iran. Petrokimia dia bikin polimer buat bikin plastik yang lu beli. Buat buang sampah, buat bungkus makanan, buat yang lain-lain. Besar kemungkinan memang dari Iran. Jadi lu jangan heran. Karena perang ini harga plastik lu ya naik semua karena Iran salah satu produsennya. Nah tadi gue udah ngomong soal amonia, salah satu produk turunan minyak. Amonia ini digunakan untuk bikin pupuk urea dan Iran merupakan salah satu produsen pupuk urea yang terbesar di dunia, khususnya yang berbentuk granular atau butiran. Ada 5 perusahaan manufaktur granular urea di Iran yang sangat modern dan kualitasnya ekspor. Contohnya seperti Pardis, ini produsen urea terbesar di Timur Tengah. Dan juga ada Siras, ini merupakan perusahaan pupuk urea tertua di Iran. Buat kalian yang belum tahu nih, pupuk urea itu pupuk unggulan karena tingkat nitrogennya tinggi sampai 46%. Ini artinya pupuk ini sangat bernutrisi bagi tanaman. Harganya juga tergolong murah untuk pupuk dengan nitrogen tinggi, yang berarti efisien nih buat petani. Pupuk urea yang bentuknya granular ini, butiran ini juga mempermudah petani nih karena bisa digunain buat pertanian yang gayanya modern ataupun yang masih tradisional. Di tahun 2022 aja total ekspor pupuk urea Iran itu mencapai 5 juta ton. Nilai ekspornya sampai 48 triliun rupiah. Makanya lu jangan heran kalau di seluruh dunia saat ini ketar-ketir. Kenapa? Karena perang antara Amerika dengan Iran ini potensinya bukan cuma perang nuklir, bukan cuma perang dunia, tapi udah mengancam. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Bukan cuma perang dunia, tapi udah mengancam pangan dunia. Apalagi ya Cina
juga pinter-pinter orangnya, dia langsung tahu nih, langsung baca situasi. Mereka langsung memutuskan untuk stop ekspor pupuk mereka, pupuk fosfat, dan juga membatasi ekspor pupuk urea mereka demi menjamin kebutuhan mereka ya, kebutuhan dalam negeri. Akibatnya apa? Akibatnya harga pupuk di Amerika itu udah naik dari $516 per ton jadi $683. Naik 32%, cuman seminggu setelah perang mulai. Parahnya lagi nih, buat petani-petani di belahan bumi utara nih, belahan bumi utara ya terutama ya, kayak Amerika, Kanada, Jepang, Cina, dan beberapa negara Eropa itu udah mau masuk musim tanam. Artinya mereka butuh pupuk. Ya kalau nggak ada pupuk nggak ada yang bisa mereka tanam. Jadi perang Iran ini bukan cuma mengancam secara militer, tapi juga mengancam industri pertanian. Ngeri ya kalau dilihat ya, dampaknya ternyata luas ya, bukan cuma soal lempar-lemparan rudal, tapi di sini ada banyak hal. Ada soal pupuk ternyata di situ, ada soal pangan di dalam perang itu yang ikut terancam. Nah, Iran dengan kemampuan mereka nih memproduksi barang-barang petrokimia ini bikin Iran tuh pede banget buat semakin ngembangin industri petrokimia mereka. Di tahun 2026 Iran tuh sudah siap-siap nih sebenarnya. Sebelum perang mereka siap meresmikan 18 pabrik hilir petrokimia. Nilai investasinya 84 triliun. Karena pemerintah Iran sadar kalau industri petrokimia mereka itu bagus banget. Dan sangat menghasilkan tentunya. Di tahun 2025 aja Iran tuh memproduksi 32 juta ton produk-produk petrokimia. Dari 32 juta ton, 13 juta ton tuh diekspor. Dan memberikan pemasukan devisa negara sampai 93 triliun rupiah. Sementara penjualan domestik itu sebesar 7 juta ton, nilainya 67 triliun rupiah. Wow, ini nggak main-main angka ini ya. Ini cuma dari produk turunan minyaknya, bukan dari minyaknya. Iran udah bisa bikin cuan dari situ. Di samping minyak dan turunan minyak petrokimia, Iran tuh juga punya cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Jadi mereka peringkat 3 di minyak, peringkat 2 di gas. Lengkap kombinasinya. Mereka ini sebenarnya bisa cuan besar banget kalau nggak ada sanksi. Bisa jadi negara terkaya di dunia mungkin. Cadangan gas alam Iran itu mencapai 34 triliun kubik meter. Kalau kita hitung nilai saat ini ya, itu bisa mencapai 250 kuadriliun rupiah. Tapi meskipun begitu jumlah produksi dan ekspor gas alam Iran memang gak gede-gede banget. Terutama ya karena embargo. Makanya mayoritas gas alam Iran ini yang jenisnya LPG itu lebih untuk konsumsi rumah tangga. Dan 86% gas yang jenisnya LNG itu digunakan untuk listrik dalam negeri. Baru kalau ada sisa diekspor menuju negara-negara tetangga kayak Irak, Turki. Nah guys, Indonesia nih sebenarnya juga kayak gas alam kita. Kita tuh memproduksi LPG maupun LNG. Cuman kapasitas produksi LPG kita itu ada di 1,3 juta ton. Sedangkan konsumsi kita itu ada di 8,6 juta ton. Jadi mau nggak mau kita masih impor gas, terutama yang wujudnya LPG. Sedangkan LNG yang kita hasilkan itu kita ekspor ke negara-negara lain seperti Cina, Jepang. Cina sendiri itu merupakan salah satu importir LNG terbesar di dunia. Lalu juga Jepang sebenarnya juga salah satu yang terbesar. Fokus mereka itu untuk kebutuhan pembangkit listrik mereka, energi untuk industri dan rumah tangga. Contohnya itu seperti untuk penghangat ruangan dan juga memasak tentunya. Beda dengan Indonesia, kita itu kaya LNG. Tapi kita bukannya mengolah LNG kita jadi gas untuk rumah tangga, kita malah memilih impor gas LPG dari Amerika Serikat. Tahu nggak lu? Ternyata beban subsidi LPG 3 kilo kita sepanjang 2020 sampai 2025 itu juga selalu meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2024 aja itu sampai 80 triliun. Di 2025 itu naik lagi jadi 87 triliun. Dan ini kan jadi pertanyaan buat kita semua ya. Kalau Cina dan Jepang bisa ngolah LNG kita jadi untuk kebutuhan rumah tangga nih, kayak gas LPG kita, kok Indonesia nggak bisa? Kenapa Indonesia itu masih harus menggadaikan rupiahnya untuk beli LPG? Ini semua nih dosa besarnya Charlie Chaplin nih guys. Kalau lu penasaran kenapa, lu bisa lihat. Udah kita bahas soalnya di video kita sebelumnya. Nah, selain gas, minyak, dan turunannya tadi, petrokimia, Iran itu juga masih punya kekayaan sumber daya alam lain, non-migas. Contohnya kayak logam, baja, tembaga, besi, dan mineral-mineral lainnya. Khusus untuk baja aja, Iran itu termasuk 10 besar produsen baja dunia. Produksi mereka 30 juta ton baja di 2022. Bukan cuma baja, Iran itu juga produsen spons baja terbesar kedua dunia. Total produksi mereka 125 juta ton di 2022.
Dan total nilai ekspor hasil tambang non-migas Iran itu nilainya sampai 17 triliun di 2026. Ini masih berjalan nih tahun. Di pertanian, kalau lu tahu nih, Iran itu dominasi pasar saffron dunia. Dominasinya nggak main-main, 90% pasar saffron dunia itu asalnya dari Iran. Kalau lu inget nih, di era pandemi COVID, saffron ini banyak dicari-cari banyak orang karena khasiatnya ya macem-macem lah. Kalau zaman COVID tuh banyak yang ajaib-ajaib lah kalau cerita-ceritanya soal saffron ini. Dan asal lu tahu ya, saffron itu adalah rempah termahal di dunia. Harganya itu sampai 88 juta per kilo. Saking mahalnya saffron ini, dia itu sampai dijulukin emas merah. Kok bisa mahal sih saffron ini? Karena proses produksinya bro, itu rumit bener. Petaninya itu harus manen benang halus dari tiap bunga pakai tangan, bukan pakai mesin, gak ada mesinnya. Pakai tangan, manual jadi. Dan untuk menghasilkan 1 pon atau 450 gram nih, itu butuh 80.000 bunga. Lu bayangin lu panen tiap benang-benang halus dari tiap bunga itu 80.000 bunga. Keram itu tangan cuman buat ngasilin 1 pon. 80.000 bunga coy. Dan dalam 1 tahun masa panen saffron itu cuman berlangsung selama 3 minggu. Jadi lu harus buru-buru ngerjainnya. Karena lewat 3 minggu masa panennya udah berakhir. Jadi kenapa harga saffron itu mahal? Ya itu tadi, karena proses produksinya tuh rumit banget. Ini belum ditambah lagi, hasil penelitian itu mengatakan kalau bunga saffron itu mengandung banyak manfaat kayak protein, kalsium, zat besi, kalium, lemak, serat, fosfor, bahkan sampai vitamin C. Dan kalau lu penasaran emang makanan apa sih yang pakai si saffron ini? Ya salah satunya makanan India itu ya, nasi biryani, itu dimasaknya pakai saffron. Dan Iran, sekali lagi gua tekankan, dia menguasai pasar sampai 90% emas merah ini. Dan gak cuma saffron doang, Iran tuh juga salah satu pengekspor pistachio terbesar di dunia. Nilai ekspornya sampai 14 triliun rupiah. Dan asal lu tahu aja ya, pistachio ini juga termasuk produk mahal. Karena harga per kilogramnya itu sampai 1,2 juta rupiah. Ini belum ditambah lagi produk kayak tomat, kurma, yang punya kontribusi devisa ke Iran sampai 7 triliun. Jadi kita bisa lihat kalau industri agrikultur Iran ini juga nggak main-main ya, termasuk besar hitungannya. Dan sekarang karena perang yang terjadi nih antara Amerika dan Iran, saffron tuh sekarang jadi barang langka. Gimana nggak langka? Ya Iran tuh 90% menguasai pasar. Di Rusia contohnya, saffron tuh udah langka banget, harganya naik. Sementara di Dubai, karena pedagang di Dubai, supplier utama mereka itu salah satunya Iran. Dan Iran lagi tempur lawan Amerika. Dan ini jelas bikin aktivitas perdagangan mereka jadi sepi. Bahkan menurut salah satu pedagang, sepinya aktivitas perdagangan di Dubai ini, di pasarnya Dubai ini, mirip seperti zamannya COVID. Wah, luar biasa banget nih. Ini salah satu dampaknya perang lagi nih. Padahal Dubai nggak ikut-ikutan perang ya, tapi kena dampaknya juga. Pasar mereka jadi sepi. Dan suplai barang mereka juga menjadi sulit karena perang Iran. Karena beragam sanksi yang diterima Iran, ekonomi Iran ini mau nggak mau harus ditopang konsumsi rumah tangga, mirip Indonesia nih. Makanya kita waktu 2008 negara-negara lain tuh ekonominya pada kolaps, kita masih tetap bertahan. Kenapa? Karena kita bergantung sama konsumsi rumah tangga. Nah Iran juga sama. Dan seperti yang sudah kita sebut, gas alam mereka itu yang terbesar kedua di dunia. Tapi 86% gas mereka yang mereka produksi itu cuma buat ngidupin listrik Iran buat konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga Iran berdasarkan GDP mereka itu sampai 50%. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini mirip Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi kita, ya tadi gue bilang, disokong konsumsi rumah tangga. Kita juga konsumsi rumah tangga kita itu sampai 54% dari GDP kita. Ekonomi Iran ini seringkali menjadi anomali ya dalam studi ekonomi global. Karena meskipun udah dikepung sanksi, embargo, puluhan tahun lagi, negara ini nggak cuma mampu bertahan, tapi juga menjalankan industri dan sosial mereka secara mandiri. Strategi mereka itu adalah yang mereka sebut dengan ekonomi perlawanan. Resistance ekonomi yang fokusnya kemandirian atau swasembada, lalu diversifikasi pasar ekspor seperti yang tadi udah gue sebut, macam-macam ekspor mereka, bukan cuma ngandelin minyak sama gas. Dan yang terakhir ya tadi, penguatan sektor-sektor non minyak. Makanya lu harus dukung kalau pemerintah itu ingin swasembada pangan dan energi. Kayak pidato-pidatonya Prabowo. Karena terbukti dengan swasembada energi, Iran tuh udah terbukti kuat ngelawan embargo negara asing. Kita jadi nggak bergantung, nggak takut kalau di embargo. Kita bisa belajar banyak dari Iran. Jadi gimana? Apa kita masih bisa nganggap remeh kekuatan Iran? Sementara kalau kita lihat nih di medan tempur aja,
di medan perang, Iran tuh berani ladeni negara adik kuasa Amerika Serikat. Coba kalau Indonesia berada di posisi Iran, disanksi berpuluh-puluh tahun, 4 dekade, apa kita bisa sekuat Iran bangun industri yang kuat? Coba tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian bisa nggak sih Indonesia itu survive kayak Iran kalau berada di posisi Iran? Atau malah kita jadi kayak Venezuela? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Like video ini, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.